Pendapat Bildad tentang orang fasik. Lalu Bildad orang Suah menjawab, "Bilakah engkau selesai berkata-kata, sadarlah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang mengoyak-ngoyak dirimu sendiri dalam kemarahan. Apakah demi kepentinganmu bumi harus ditelantarkan dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Bagaimanapun juga, terang orang fasik akan padam, dan nyala apinya tidak terus bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan rancangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup perangkap ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan maut menakutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya kemanapun ia melangkah. Kekuatannya dilahap kelaparan, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada Raja Maut yang mengerikan. Dalam kemahnya tinggal apa yang bukan lagi miliknya. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tetap hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang di timur akan dicekam ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang, begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Keyakinan Ayub tentang keberpihakan Allah kepadanya. Ayub lalu menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, aku sendirilah yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri atas aku dan memakai celaku sebagai bukti terhadap diriku, ketahuilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua sisi, sehingga aku pergi. Dan seperti pohon dicabutnya harapanku. Murkanya menyala-nyala terhadap aku, dan ia menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya dariku, kenalan-kenalanku menjadi asing terhadap aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Mereka yang menumpang di rumahku dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak mereka kenal. Mereka memandang aku sebagai orang asing. Lalu aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata. Nafasku menimbulkan rasa jijik pada istriku, dan aku memuakkan bagi saudara-saudara kandungku.
Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tersisa padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang dengan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit, membelaku di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku akan melihat Dia memihak padaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Apabila kamu berkata, kami akan menuntut Dia dan akar perkara terdapat padanya, maka takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Pendapat Shofar tentang kemujuran orang fasik. Shofar, orang Naamah, menjawab, itulah sebabnya pikiran-pikiranku mendorong aku untuk menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Kudengar teguran yang menghina aku, tetapi roh yang memberi pengertian memberi jawaban bagiku. Belumkah engkau mengetahui hal ini sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap? Walaupun keangkuhannya naik ke langit dan kepalanya menyentuh awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Bagaikan mimpi ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan di kala malam. Ia tidak lagi tampak di mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Meskipun ia merasa kejahatan manis di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya. Namun makanan di dalam perutnya akan berubah menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan diisapnya. Lidah ular beludak akan membunuhnya. Ia tidak boleh melihat saluran-saluran air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya tanpa mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan selamat dengan harta bendanya. Tidak ada yang luput dari lahapannya, sebab itu kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia dirundung derita. Ia ditimpa kesusahan yang sangat berat. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya.
Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Kengerian menimpa dia. Kegelapan semata tersedia bagi hartanya. Api yang tidak ditiup melahap dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut. Semuanya habis pada hari murkanya. Itulah bagian yang ditentukan Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya.